Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Himatul Aliyah. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang peristiwa pemilu 1971, peristiwa pemilu 1977, dan peristiwa Malari. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Salah satunya adalah sistem pemerintahan yang berlangsung cukup lama di Indonesia, yakni selama 32 tahun, yaitu masa Orde Baru. Selama 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, baik itu dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai peristiwa pemilu 1971 yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya pemilu ini selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1968 sesuai dengan TAP MPRS nomor 12 tahun 1966. Namun, pemilu ini diubah menjadi selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971 sesuai dengan TAP MPRS nomor 42 tahun 1968. Adanya pengunduran pemilu ini dikarenakan belum selesainya pembahasan mengenai undang-undang pemilu dan lainnya. Pemilu kali ini bukan untuk memilih presiden maupun wakil presiden, melainkan untuk memilih DPR dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Pemilu ini diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Pada pemilu kali ini Golkar sudah diperkirakan menang, meskipun Golkar baru pertama kali mengikuti pemilu. Organisasi masyarakat inilah yang menjadi kendaraan politik Soeharto dan Orde Baru. Setelah Golkar memperoleh kemenangan, Golkar memperoleh berbagai beban yang harus dipikul. Golkar berkampanye dengan membawakan panji-panji pembangunan di bidang ekonomi dan perombakan struktur politik. Golkar menjanjikan perbaikan-perbaikan kehidupan masyarakat, dan masyarakat pasti akan menilai sejauh mana janji-janji itu dipenuhi selama 5 tahun ke depan. Pemilu 1971 ini menjadi awal kejayaan Golkar sebagai mesin politik utama Orde Baru yang selalu melanggengkan Soeharto di kursi kepresidenan. Terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri yang sudah menyampaikan materi mengenai peristiwa pemilu 1971. Untuk materi kedua, yaitu peristiwa pemilu 1977, akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Resti Nawinur Paujia. Padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pemilu 1977. Pemilu 1977 merupakan pemilu kedua pada era Orde Baru. Pada pemilu 1971 terdapat 10 partai sebagai kontestan pemilu. Tetapi pada pemilu 1977, 10 partai tersebut dilebur menjadi 3 partai melalui PUSI tahun 1973. Partai-partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3, sedangkan partai-partai nasionalis dan Kristen dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Formasi kepartaian ini terus dipertahankan hingga di pemilu-pemilu berikutnya. Struktur pemilihan yang digunakan adalah struktur daftar tertutup. Apa itu struktur daftar tertutup? Di mana para pemilih hanya memilih salah satu partai yang tersedia, bukan memilih kandidat. Seseorang untuk dapat lolos menjadi kandidat harus melalui proses yang ketat, di mana pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Mekanisme yang dipakai adalah calon anggota DPR harus lolos penelitian khusus atau litsus.
Litsus ini diberlakukan untuk mengetahui prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Sebenarnya pemberlakuan mekanisme ini yaitu lebih dimaksudkan untuk memastikan bahwa para calon adalah loyalis Orde Baru daripada untuk memperoleh kandidat yang berkualitas. Oleh partai peserta pemilu, calon anggota DPR yang lolos Litsus kemudian disusun dalam daftar dengan nomor urut. Penentuan terpilih adalah mereka yang menempati nomor urut teratas. Jadi sebenarnya mekanisme yang diberlakukan ini merupakan politik bagaimana supaya orang-orang yang terpilih atau yang menjadi calon adalah orang-orang loyalis Orde Baru, bukan orang-orang yang benar-benar berkualitas. Berbicara tentang hasil pemilu 1977, posisi Golkar pada mayoritas tunggal terus berlanjut, di mana Golkar menjadi partai hegemonik, sementara P3 dan PDI terus-menerus menempati secara berurutan tingkat 2 dan 3. PPP dan PDI terus-menerus menjadi partai kelas 2. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya mengenai peristiwa pemilu 1977. Kita menginjak ke materi yang ketiga, yaitu peristiwa Malari, yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nuni Layla Nuraini. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi berikut, yaitu yang pertama mengenai latar belakang peristiwa Malari. Peristiwa Malari adalah kependekan dari Malapetaka 15 Januari 1974 yang merupakan titik tolak ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang diwakili oleh mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1974 pada peristiwa Malari tergolong gerakan mahasiswa yang bergerak atas perjuangan moral. Pada tahun 1970-an menjadi awal bagi kebangkitan gerakan mahasiswa dari periode sebelumnya, yaitu tahun 1968 dan 1969 yang cenderung tenang-tenang saja karena dirasa telah berhasil meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Nah, beberapa alasan yang memicu terjadinya protes adalah masalah pendidikan seperti bertambahnya jumlah mahasiswa tetapi anggaran terhadap pendidikan relatif kurang. Kedua, meningkatnya inflasi dan bertambahnya kesulitan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, yaitu merajalelanya korupsi sehingga pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Reaksi pemerintah terhadap gerakan mahasiswa pada sekitar awal tahun 1970-an bersifat toleran. Akhir tahun 1973, intensitas gerakan mahasiswa semakin meningkat, apalagi Dewan Mahasiswa mempunyai kekuatan tambahan dari organisasi eksternal kampus. Peristiwa besar meledak saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka datang ke Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu aksi menuju peristiwa Malari. Yang pertama ada panasnya suhu politik tahun 1970-an. Sejak tahun 1970 terjadi berbagai aksi dan protes yang dilakukan oleh mahasiswa, ditambah dengan merajalelanya korupsi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tidak mensejahterakan rakyat karena hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu. Sejalan dengan kenaikan harga bensin dan semakin meningkatnya praktek korupsi, para aktivis mahasiswa membentuk gerakan mahasiswa bernama Mahasiswa Menggugat. Sementara mahasiswa Bandung yang tergabung dalam kelompok studi grup Mahasiswa Indonesia pada 21 Januari 1970 mengeluarkan sebuah petisi yang berjudul Petisi Keadilan. Memasuki bulan Juli tahun 1970, protes terhadap praktek korupsi semakin gencar karena imbas dari korupsi adalah fasilitas kampus yang semakin menyusut. Aksi protes dari mahasiswa semakin panas dan berani. Maka muncullah ide untuk mengadakan malam tirakan pada malam 15 Agustus 1970 yang bertempat di Jalan Tamrin, Jakarta. Selanjutnya, gerakan Golput atau Golongan Putih. Gerakan mahasiswa mulai mereda saat menjelang pemilu 1971. Mereka lebih banyak melakukan acara-acara rekreasi seperti kegiatan keolahragaan. Seminggu sebelum pelaksanaan perlombaan tersebut dan menjelang pelaksanaan pemilu 1971, ketenangan mahasiswa kembali terusik menjelang pemilu itu.
saat banyak aktivis mahasiswa yang menyuarakan massa agar mendukung bahkan mencoblos Golkar. Selanjutnya, gerakan anti Taman Mini. Gerakan ini lahir ketika timbul gagasan dari Ibu Tien Soeharto untuk membangun sebuah proyek miniatur Indonesia yang dinamai Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Para mahasiswa melakukan protes mengenai rencana tersebut. Mereka menganggap bahwa pembangunan Taman Mini sebagai penghamburan yang tidak dapat diterima karena terbatasnya kemampuan keuangan negara. Selanjutnya yaitu peristiwa Bandung 5 Agustus 1973. Setelah gerakan anti Taman Mini, terjadi kerusuhan anti Cina. Kerusuhan tersebut terjadi di pusat kota Bandung. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tersebut diawali oleh kereta dorong seorang pedagang kaki lima yang menyenggol sebuah mobil yang dikendarai oleh 3 orang Cina. Salah seorang dari mereka memukul pedagang tersebut, dan pedagang itu pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Para saksi menduga bahwa pedagang itu ketika sedang dirawat meninggal. Akibatnya, kerusuhan pun meledak di pusat kota Bandung pada sore harinya. Selanjutnya, gerakan menentang strategi pembangunan, dominasi modal asing, dan kesenjangan sosial. Pada pertengahan Oktober 1973, 12 mahasiswa ITB mendatangi DPRD Jawa Barat dan menyampaikan protes tentang kebijakan penanaman modal asing. Mereka juga memprotes tentang pelaksanaan hukum yang tidak adil. Pembahasan selanjutnya yaitu meletusnya malapetaka 15 Januari atau Malari tahun 1974. Dewan Mahasiswa UI semakin memperlihatkan sikap tegasnya dengan mengeluarkan kebulatan tekad mahasiswa Universitas Indonesia pada tanggal 15 Desember 1973. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Hariman Siregar sebagai ketua dan Judil Heri sebagai sekjen serta didampingi oleh 11 ketua senat mahasiswa fakultas di UI. Hampir 100 wakil-wakil dari 12 dewan mahasiswa mencoba menemui Presiden Soeharto di Istana Negara untuk menyampaikan tuntutan mereka. Melalui penjagaan yang ketat, mereka mendatangi Bina Graha, Sekretariat Negara, dan rumah di kediaman Presiden di Jalan Cendana. Para wakil mahasiswa akhirnya diterima oleh Presiden Soeharto pada 11 Januari 1974. Para wakil dari dewan-dewan mahasiswa itu menyampaikan protes dan mempertanyakan kewibawaan Presiden mengenai tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri. Pembahasan terakhir yaitu dampak dari peristiwa Malari. Yang pertama, terjadinya penangkapan terhadap berbagai pihak yang terlibat peristiwa Malari. Kedua, terjadinya pencabutan surat izin cetak dan surat izin terbit dari 12 media cetak. Ketiga, penghapusan lembaga asisten pribadi atau ASPRI Presiden. Keempat, dikeluarkan 3 keputusan penting sidang stabilisasi nasional yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kelima, pembubaran KAPI dan KAPI, KAPPI dan KAPI yang dilakukan oleh Laksus Pangkop Kamtib Jaya pada tanggal 23 Januari 1974, dan yang terakhir yaitu terbentuknya Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang sudah menyampaikan materi mengenai peristiwa Malari yang sekaligus menjadi materi terakhir di kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.